Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Alfitra, 16 tahun dari SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, melaporkan untuk Info Smafo. Kita awali dari topik utama. Jawa Barat, provinsi terdepan dalam pendidikan anti korupsi. Jawa Barat menjadi provinsi terdepan se-Indonesia dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi. Penghargaan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Aida Ratna Zulaiha, dalam rapat evaluasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di kantor Dinas Pendidikan Disdik Jabar, Kota Bandung, Selasa 23 Agustus 2022. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar termasuk yang leading dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Diungkapkan Aida, terdapat 3 faktor yang menjadikan Jawa Barat sebagai juara dalam pendidikan anti korupsi, yaitu 1. Jabar menjadi pelopor dalam pembuatan regulasi pendidikan anti korupsi. 2. Aktifnya penyuluh anti korupsi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dan 3. Adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di Jawa Barat melalui program yang terkait implementasi pendidikan anti korupsi. Dalam evaluasi tersebut, Aida mendorong seluruh satuan pendidikan agar giat melaporkan program pendidikan anti korupsi yang dilakukan melalui Dapodik dan Jaga.id. Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan anti korupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu karena walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail. Kadisdik Jabar, Dedi Supandi, akan segera mendorong kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk segera melakukan pendataan dan mendorong seluruh satuan pendidikan agar mengisi laporan kegiatan di 2 laman tersebut. Pendidikan anti korupsi ini melibatkan kerjasama Dinas Pendidikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan capaian implementasi pendidikan anti korupsi di Jabar yang memuaskan. Beralih pada sektor pariwisata. Pertumbuhan pariwisata Jawa Barat setelah pandemi. Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat Jawa Barat. Wisatawan yang berkunjung berasal dari wisatawan domestik maupun mancanegara. Kini, setelah pandemi mulai mereda, sektor pariwisata Jawa Barat kembali bangkit dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari Open Data Jabar, sebelum pandemi COVID-19 melanda, jumlah wisatawan di Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan tersebut terjadi pada rentang tahun 2017 sampai 2019 hingga tahun 2020. Tren peningkatan yang terjadi sebelumnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada tahun 2017 tercatat total wisatawan di Jabar menyentuh angka 64 juta. Kemudian kian meningkat sampai tahun 2019 yang mencapai angka 68 juta orang. Pada masa pandemi COVID-19, tepatnya pada tahun 2020, jumlah wisatawan di Jawa Barat hanya mencapai angka 38 juta dengan wisatawan mancanegara berjumlah 1,9 juta orang. Namun, seiring dengan semakin menurunnya tren kasus COVID-19, sektor pariwisata kembali menggeliat. Tempat wisata mulai dipenuhi kembali oleh wisatawan termasuk tempat wisata alam. Wisata alam menjadi primadona masyarakat Jawa Barat. Sementara, wilayah Bandung Raya dan Bogor Raya masih menjadi destinasi andalan para wisatawan. Saat ini pandemi mulai mereda. Jumlah wisatawan pada tahun 2021 mencapai angka 47 juta orang. Kendati demikian, jumlah wisatawan mancanegara tahun 2021 masih terbilang cukup rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena hanya menyumbang 220.000 orang. Peningkatan jumlah wisatawan mendapat dukungan dan respons positif dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Provinsi Jawa Barat, Dr. Andus Beni Bahtiar MSI. Beni menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan destinasi wisata berkelas internasional. Hal ini dimaksudkan agar destinasi-destinasi itu siap menerima kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Menurutnya, tempat wisata harus memenuhi 5A, yaitu aksesibilitas, aktivitas, atraksi, akomodasi, dan amenitas. Demikian Info Smafo edisi Sabtu 10 September 2022. Haris Alfitra dari Info Smafo undur diri. Sampai jumpa.